Rasulullah Muhammad SAW merubah nama kota Yathrib yang berarti tempat terasing di gurun gersang, di mana penduduknya saat itu banyak yang buta huruf, tidak berpendidikan, menjadi bernama baru yaitu kota Madinah Al-Munawwaroh yang memiliki arti kota yang bercahaya. Banyak orang di awalnya menganggap hal ini aneh, bahkan gila. Tetapi ternyata kata-kata tersebut memprogram pikiran penduduk Yathrib untuk membuktikan kebenaran narasi yang mengatakan Madinah adalah kota yang bercahaya. Tidak sampai 400 tahun setelah diucapkan, Madinah Al-Munawwaroh benar menjadi kota bercahaya dengan wilayah Islam mencapai kejayaan di dataran Eropa. Narasi Rasulullah tadi memiliki makna mind programming, dikenal dalam dunia aplikasi psikologi dengan nama Projectory Imaginary. Sekarang kita memodel Projectory Imaginary Rasulullah tadi dengan penjabaran dalam manajemen modern. Ada sebuah klub olahraga bernama 49ers. Klub American Football, sepak bolanya Amerika. Klub tersebut kelasnya mediocre, di tengah-tengah. Dalam 20 tahun tidak ada prestasi apapun. Terakhir masa jaya mereka adalah di sekitar tahun 90-an. Sudah lebih dari 5 pelatih dalam 20 tahun tetap membawa klub tersebut hanya di kelas menengah, di kelas mediocre. Sampai suatu hari masuklah pelatih baru bernama Jim Harbaugh. Di tahun pertama sebagai pelatih, 49ers tersebut langsung melejit masuk 4 besar. Di tahun kedua, dia membawa 49ers menuju final, walaupun gagal di final tersebut. Dan apa yang terjadi dengan sentuhan pelatih Jim Harbaugh tersebut? Apa strateginya? Karena dia tidak banyak pemain yang dia ganti, sistemnya pun tidak banyak diganti, sedikit perubahan yang dilakukan. Namun ada yang paling game changing, yaitu perubahan dilakukan adalah merubah yell dari klub tersebut. Dan dengan merubah yell tersebut ternyata merubah perilaku tim 49ers tersebut. Sama dengan penduduk Yathrib, kota buangan, yang diubah namanya menjadi Madinah, kota bercahaya. Penduduknya langsung berubah. Kembali ke Jim. Jim merubah kalimat mind programming, projected imaginary tadi, yaitu dengan mengatakan kalimat yell-yellnya begini. Dia akan meneriakkan kata-kata who's got better than us, atau terjemahan bebasnya siapa yang lebih baik dari kita. Maka seluruh tim, bahkan penonton mengatakan nobody. Jadi who's got better than us? Nobody. Kalimat itu menyihir pemain dan penonton. Klub itu naik pamornya dari klub papan tengah menjadi klub papan atas hanya mengganti yell-yell. Jadi secara singkat, saat ini kita sedang mendiskusikan kekuatan pikiran dan kekuatan kata-kata. Secara sains, kita bisa membuktikan bahwa hati-hati di dalam berpikir dan hati-hati di dalam berkata, karena kata-kata tersebut bisa menjadi kebenaran hakiki. Contoh, Anda suatu hari jalan, naik mobil atau naik motor, dompet Anda ketinggalan. Lalu Anda berkata, waduh, dompet ketinggalan, gue ketangkap polisi nih. Lagi di lampu merah, polisi ada ratusan motor atau ratusan mobil, dia menatap kita, toto dia samperin lu, lihat SIM-nya, Anda ketangkap beneran. Atau kita kasih contoh lain. Anda suatu hari lagi lihat HP, lalu dalam hati kecil Anda berkata, ini HP kalau hilang, alamat semua teman ada di sini nih, bahaya nih. Besok hilang tuh HP lo. Oke, kita lanjut lagi, ada contoh lagi. Kita lagi lihat kunci mobil, lalu Anda nyeletuk, nih kunci cuma satu nih, kalau hilang berabe nih. Besok kelupaan lo, nggak tahu di mana. Itulah kekuatan pikiran. Dan seperti halnya kalimat hadis ya, saya pernah mendengar bahwa Allah mengatakan, aku adalah apa yang umatku pikirkan tentang aku. Jadi kembali ke kalimat tersebut. Hati-hati di dalam berpikir dan hati-hati di dalam berkata-kata. Kembali lagi, sehubungan dengan berpikir dan berkata-kata, maka ada baiknya kita sekarang ke depan akan melakukan hal yang revolusioner untuk bangsa Indonesia, yaitu kita mengubah nyanyian nasional anthem kita, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kita ubah. Apa yang kita ubah? Kita tahu bahwa maestro pencipta Indonesia Raya, Wage Rudolf Supratman, menciptakan Indonesia Raya itu dengan 3 stansa. Menurut saya, stansa pertama adalah stansa di mana periode 1928 sampai 1945 sebelum kemerdekaan. Maka setelah kemerdekaan harusnya kita menyanyikan stansa kedua. Kita ingat kata-katanya ya. Stansa pertama, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Artinya kita sedang berjuang dengan tetes darah. Kita lanjutkan. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Artinya kita belum bersatu. Itu stansa pertama. Kita lanjut stansa kedua. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semua. Marilah kita berdoa, Indonesia bahagia. Ini usulan kecil untuk merubah itu semua.
Bagaimana dengan usulan kecil ini untuk kita memulai menyanyikan stansa kedua pada lagu kebangsaan Indonesia Raya, agar kita bisa merubah pikiran kita dengan pikiran yang benar dan berkata yang benar. Semoga disetujui. Amin. Sahabat semua pasti pernah mendengar istilah self-talk atau berbicara dengan diri sendiri. Buku sains psikologi modern menyatakan manusia berkata keluar dari dirinya. Secerewet-cerewetnya seorang manusia, tidak lebih 20.000 kata per hari dia mengucapkan. Namun, berbicara dengan diri sendiri atau self-talk, berbicara dalam hatinya sendiri, itu lebih dari 60.000 kata. Apa artinya? Bahwa self-talk kita itu 3 kali lebih banyak dari kemampuan kita berbicara keluar. Jadi ada yang harus kita hati-hati di dalam menjalani kehidupan ini adalah hati-hati berbicara dengan diri sendiri. Karena berbicara dengan diri sendiri, itu bisa merubah nilai permanen apa yang ada di dalam diri kita. Kita mau nyoba. Beranikah Anda selama 30 hari ke depan Anda mengatakan hidup susah, pemerintah payah, Tuhan jahat, semua orang jahat, dunia ini tidak ada yang benar, dunia ini semuanya isinya kemunafikan. Beranikah Anda mengatakan kalimat dan kata-kata tersebut berkali-kali selama 24 jam, selama Anda bangun? Anda mengatakan kalimat itu berkali-kali selama 30 hari ke depan. Beranikah Anda mengatakan itu? Apa yang terjadi kalau Anda mengatakan kalimat itu? Ini yang namanya self-talk. Karena self-talk menentukan tindakan. Tindakan menentukan perbuatan yang kita sebut habit. Habit kita itu menentukan nasib kita. Dan nasib kita menentukan self-talk kita. Jadi banyak yang menyatakan bahwa self-talk kita menentukan nasib. Bagaimana kalau kita bicara positif sekarang? Beranikah Anda selama 30 hari ke depan Anda mengatakan hal-hal yang positif? Hidup mudah, semua gampang, Tuhan baik, Allah maha mengampuni, Allah maha memberi, semuanya lancar. Dan Anda ucapkan itu terus-menerus selama 30 hari ke depan. Selama Anda sadar dari bangun tidur Anda sampai Anda tidur kembali, Anda ucapkan kata-kata tersebut. Apa yang terjadi 30 hari dari sekarang? Kalau Anda memilih yang pertama, yang buruk-buruk yang Anda katakan, 30 hari kemudian itu menjadi nilai permanen Anda. Hidup kita negatif, hidup akan memilih yang susah. Sementara kalau Anda memilih yang kedua, mendadak jalan hidup Anda gampang. Semudah apa perkataan Anda tadi? Jadi, hati-hati berbicara dengan diri sendiri.